Ada seseorang yang mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu, ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, ada seseorang yang ingin mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Jadi kita akan lihat secara detail mulai dari siapa dia, kemudian bagaimana energinya ya, dan bagaimana perasaan dia sama kamu, serta nanti kita juga akan lihat ya, ada angka numerologi dan zodiak apa aja yang muncul dan terbaca ya. So disclaimer, karena ini sifatnya energi general guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau ya gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silakan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga catat ya nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi bisa teman-teman chat saja ya, nggak usah di calling karena nanti otomatis akan ada balasan yang bisa teman-teman ikuti ya. So, jadi nggak usah lama-lama guys, jadi kita akan mulai langsung saja untuk melihat siapakah dia, seseorang yang ingin mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu sama kamu. Kita akan coba cek terlebih dahulu siapa dia, seseorang yang ingin mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu sama kamu. Siapakah dia, seseorang yang ingin mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu sama kamu. Siapa dia, seseorang yang ingin mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu sama kamu. Saya akan coba lihat terlebih dahulu. Kita akan coba cek ya, siapakah dia. Oke. Aku melihat dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini sering berkomunikasi dengan kamu ya. Dia adalah seseorang yang baru saja masuk ke dalam kehidupan kamu, meskipun kamu dan dia mungkin masih belum pernah ya bertemu satu sama lain, atau ketemunya juga jarang, tapi orang ini sudah merasa bahwa kamu tuh adalah bagian dari hidupnya dia ya. Karena semenjak pertama kali dia mengenal kamu ya, dia menganggap bahwa hadirnya kamu mampu membawa warna baru di dalam kehidupan cintanya dia ya, sehingga membuat dia lebih bersemangat, membuat dia lebih bahagia saat ini ya, sebelum dia menemukan kamu, kayak gitu. Jika dibandingkan ya sebelum dia mengenal kamu, seperti itu. Kita coba cek lagi, siapakah dia? Seseorang yang ingin mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Wow, ada satu kartu yang terbuka, artinya ada energi yang harus diungkapkan ya. Oke. Dia adalah seseorang yang memang sangat susah ya ditebak, karena orang ini tuh dia orangnya sedikit misterius. Bahkan kamu yang sudah cukup lama mengenal dia masih sering merasa kesulitan untuk memahami apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Karena terkadang di mata dia kamu tuh selalu serba salah gitu ya. Diam salah, berbicara juga salah. Sehingga terkadang membuat di antara kamu tuh sempat merasa ragu apakah orang ini benar-benar mencintai kamu atau tidak gitu ya. Padahal yang aku rasakan, orang ini tuh dia sebenarnya sangat mencintai kamu ya. Hanya saja dia masih belum bisa menghilangkan sisi misteriusnya, sehingga membuat pasangannya merasa sulit ya untuk mengetahui apa yang sejatinya dia inginkan. Jadi memang tantangannya cukup besar ya, menjalin sebuah hubungan dengan seseorang yang susah ditebak. Jadi kayak benar-benar butuh kepekaan, butuh kesabaran yang ekstra ya. Karena itu semua adalah kunci keberhasilan ya, menjalin hubungan dengan seseorang yang sangat misterius. Ya, kita akan coba cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Kita akan coba cek terlebih dahulu siapakah dia orangnya. Oke.
saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya jauh di mata, dekat di hati, karena dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu, tetapi hubungan LDR, hubungan cinta yang berjarak ya, atau hubungan cinta jarak jauh. Meskipun dia nggak bisa menemui kamu setiap saat ya, tetapi orang ini selalu memikirkan kamu, dia selalu mencemaskan kamu, selalu mengkhawatirkan kamu ya, meskipun terkadang ya, kamu tuh sering dibikin cemburu sama dia, terutama ketika mungkin orang ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mungkin ketika dia terlambat ya membalas chat dari kamu gitu. Itu membuat diri kamu tuh merasa panik, bahkan terkadang ada juga di antara kamu tuh yang sering merasa cemburu karena takut ya kalau ternyata orang ini di belakang kamu ada orang lain gitu ya. Padahal tidak. Kita coba cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Kita akan coba lihat, kita akan cek terlebih dahulu. Oke. Wow. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya secara emosi sangat kuat ya jika dibandingkan dengan kamu. Karena ketika dia berkonflik dengan kamu ya, orang ini selalu membesar-besarkan suatu masalah ya, sehingga masalah kecil tuh kesannya menjadi besar ya. Dan yang tidak kamu sukai dari dia, ketika orang ini tuh susah diajak untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena dia orangnya mungkin kayak dia terlalu dominan ya. Dia selalu memprioritaskan emosinya daripada mendengarkan alasan dari kamu gitu. Sehingga terkadang ya suatu masalah itu nggak cepat selesai gitu ya, bahkan bisa sampai berhari-hari gitu ya, bisa sampai berminggu-minggu karena orangnya susah diajak berkomunikasi karena terlalu memprioritaskan emosinya. Dan di sini yang aku rasakan tuh memang ya, hubungan kamu dan dia saat ini tuh mungkin masih ada yang terjebak dalam situasi konflik gitu. Tapi sejatinya orang ini nggak bisa jauh dari kehidupan kamu. Dan seiring bertambahnya usia, orang ini akan mengorbankan hidupnya dia ya demi bisa mendapatkan kamu. Kayak gitu. Karena memang apapun yang terjadi orang ini susah untuk dilepaskan. Karena sempat ya di antara kamu tuh mencoba ingin melepas dia ya, bukannya lepas tapi justru malah terikat kuat seperti itu. Karena memang ya aku merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang terikat takdir yang sangat kuat dengan kamu ya. Kita coba cek lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu? Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu? Siapa dia? Seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Kita coba cek terlebih dahulu. Wow, menarik ya, karena di sini ada kartu Justice ya. Artinya dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia memiliki berbagai perbedaan ya, terutama sifat dan karakter. Sehingga dari perbedaan pendapat tersebut ya, sering sekali memicu terjadinya suatu konflik yang tidak diinginkan gitu. Karena pendapat kamu dan pendapat dia berbeda, prinsip kamu dan prinsip dia berbeda, tetapi kalian ini sama-sama memaksakan diri untuk bersatu karena sama-sama saling mencintai satu sama lain ya. Sebenarnya hubungan kalian ini akan berkembang menjadi suatu hubungan yang indah asalkan kalian berdua sama-sama mau belajar ya untuk berusaha mengimbangi satu sama lain. Karena bagaimanapun juga ya, menjadikan satu dua perbedaan itu sesuatu hal yang sangat susah ya. Tetapi apabila kalian mau berusaha mencoba menerima kekurangan masing-masing, mencoba menghargai pendapat satu sama lain, tidak ada yang mustahil gitu ya. Dan di sini aku menangkap adanya energi lain ya. Ada sesuatu hal yang tidak kamu sukai dari dia, terutama ketika orang ini mungkin gak mau introspeksi diri gitu. Dia selalu narsistik gitu ya. Dia selalu merasa bahwa diri dia adalah seseorang yang paling sempurna. Itu yang terkadang membuat diri kamu tuh merasa bete, merasa kesel sama dirinya dia ya. Kita coba lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia?
seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berdiling, terikat sebuah hubungan dengan kamu, meskipun hubungan kamu tidak semulus jalan tol, ya. Tidak seindah, tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Kenapa? Karena orang ini masih belum mengenal sisi terdalamnya kamu, ya. Sehingga cara dia mencintai kamu yang salah, ya. Dan di sini aku juga melihat, ya, mungkin ada juga di antara kamu dan dia ini yang saat ini sedang terhalang, ya, karena adanya suatu masalah di dalam hubungan kamu dan kamu masih belum menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi, gitu ya. Tetapi apapun yang terjadi, aku melihat bahwa orang ini akan memperjuangkan kamu. Dia akan mengorbankan hidupnya dia. Yang penting dia bisa terus, ya, sama-sama kamu terus, kayak gitu. Saya akan coba lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah sepenuh hati, ya, memberikan semua hati perasaannya untuk kamu. Tetapi ada keraguan dari dirimu, gitu. Nggak tahu kenapa, padahal dia sudah merasa yakin, gitu ya, bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk dia. Tapi ada di antara kamu tuh yang masih belum sepenuh hati mencintai dia, entah karena sikapnya, entah karena tingkahnya, atau karena ketidakdewasaannya. Kayak gitu, guys. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana, ya, seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Wow, di sini ada kartu Five of Cup, ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya tidak memiliki kepercayaan diri, ya. Tidak memiliki kepercayaan diri dalam berbagai hal, gitu ya. Terutama dia merasa tidak percaya diri ketika dia menjadi pasangan kamu, gitu. Dia merasa takut nggak bisa membahagiakan kamu. Dia merasa takut tidak bisa bertanggung jawab, ya, menjadi pasangan kamu, ya. Dan dia juga merasa tidak percaya diri, gitu ya. Apakah dia bisa menjadi seseorang yang baik untuk kamu atau tidak, gitu. Karena orang ini tuh kayak selalu merasa selalu merasa minder, gitu ya. Selalu merasa merendahkan diri dia, gitu ya. Padahal sejatinya orang ini tuh mampu, gitu. Ya, sebenarnya hal seperti itu hal yang positif, ya, karena dia bukan orang yang sombong. Tetapi sisi negatifnya, ya, orang-orang seperti ini terkadang orang-orang yang susah untuk berkembang, ya, susah untuk berubah, gitu, ya. Dan bottom of the deck-nya kita melihat, ya, di sini bagaimana dia seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Wow, saya merasa antara kamu dan dia saat ini sedang ada suatu konflik, ya. Dimana konflik ini muncul karena mungkin dia nggak jujur sama kamu, mungkin dia berdrama di belakang kamu, atau ada sesuatu hal yang nge-trigger rasa emosi kamu sehingga yang semula pikiran kamu stabil ke dia saat ini jadi memuncak, ya, karena ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh jadi kecewa, jadi marah, gitu ya. Dan saat ini ada di antara kamu tuh yang sedang blokir komunikasi darinya. Ya, padahal dia mencoba ingin meminta maaf kepada kamu, tetapi karena kamu masih panas, karena kamu masih marah, gitu ya, sehingga kamu mencoba untuk menutup komunikasi secara sepihak, ya, kayak gitu. Oke, dan kali ini kita akan coba lihat, ya, kita akan lihat bagaimana energi dia. Kita akan cek bagaimana energi dia, seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Saya akan coba cek energinya, ya. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu.
Saya merasa ada seseorang yang saat ini sedang menjaga jarak dengan kamu ya. Dia memang nggak mau komunikasi dengan kamu meskipun kamu sudah berusaha ya untuk menghubunginya, untuk chatting dia gitu. Tapi tidak ada balasan darinya karena saya merasa ada sesuatu hal yang membuat dia ini menjaga jarak tapi tidak dia sampaikan ya, tidak dia ceritakan ke kamu, tapi dari sikap, dari perilaku dia ya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang tidak baik-baik saja ya, seperti itu. Atau mungkin di sini ada energi lain ya, mungkin saat ini dia sedang sibuk dengan pekerjaannya ya, atau mungkin bisa juga saat ini dia sedang berpergian ya, sedang berpindah ke suatu tempat, ke tempat yang lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau kesibukan ya, sehingga sangat berpengaruh terhadap komunikasi kalian berdua. Kita coba cek lagi, bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Saya cek dulu. Wow, menarik ya. Saya merasa bahwa kamu saat ini sepertinya sedang lelah ya, menghadapi tingkah seseorang yang sepertinya terlalu bertopeng ya di hadapan kamu ya, selalu banyak drama yang dia mainkan untuk menutupi suatu kesalahan yang dia lakukan. Meskipun bukti sudah ada di depan mata ya, tapi orang ini dia selalu denial, dia selalu menyangkal gitu ya. Dia selalu menyangkal, dia selalu ngeles gitu ya, dia selalu mengelak seperti itu. Dan kamu saat ini benar-benar sedang merasa dibikin capek gitu ya, karena kamu nggak kurang-kurang berkorban demi dirinya dia gitu. Tapi orang ini masih tetap ya penuh dengan sandiwara kayak gitu. Kita coba cek lagi, bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Wow, menarik ya. Saat ini ada seseorang yang sejatinya dia nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur dengan nyenyak, makan pun juga nggak enak ya, karena dia memikirkan kamu gitu ya. Mungkin ada memang di antara kamu tuh yang saat ini sedang merasa cuek ke dia, sedang merasa bete sama dia, sedang merasa ngambek gitu ya, sedang merasa marah ya terhadap dirinya dia, sehingga membuat orang ini merasa kepikiran terus sama kamu gitu. Jadi kayak ngapa-ngapain tuh jadi nggak enak gitu ya, karena kamu berubah sikap ke dia, karena kamu cuek ke dia gitu. Dia saat ini memikirkan bagaimana cara agar membuat kamu tuh mau ya membalas komunikasi darinya gitu. Kita coba cek lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu denganmu. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu denganmu. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Wow, menarik ya. Karena di sini ada kartu Six of Wands ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya dia selalu ya sharing gitu ya, selalu curhat ke kamu, selalu menceritakan tentang segala-galanya yang terjadi sama kamu gitu ya, sebagai bentuk bahwa orang itu sudah yakin dan sudah percaya bahwa kamu adalah pilihan yang tepat untuknya gitu. Karena sejatinya orang ini tuh bukan tipikal orang yang mudah terbuka. Dia terbuka hanya kepada seseorang yang sudah benar-benar dia yakini atau dia percayai. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia sudah terbuka ya, seterbuka-bukanya sama kamu, artinya dia sudah yakin bahwa kamu adalah seseorang yang tepat bagi dirinya dia kayak gitu. Kita coba cek lagi guys di sini, bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Saya coba cek dulu. Wow, karena di sini ada kartu Seven of Swords ya. Jadi aku melihat ya saat ini ada seseorang yang keadaannya sedang tidak stabil ya, baik secara mental, emosional, ataupun dari segi sisi finansial ya.
Dan ini sangat mempengaruhi ya terhadap kondisi emosional dia, ya, yang mungkin orang ini jadi susah ya untuk diajak berkomunikasi, ya. Mungkin orang ini susah diajak untuk dating gitu ya. Atau mungkin ada juga di antara mereka ini yang memang sedang nggak mood ya, nggak mood untuk membahas masalah percintaan dengan kamu gitu, karena memang nggak stabil situasinya saat ini. Dan dia orangnya memang nggak suka dipaksa ya, dia orangnya nggak suka paksaan. Jadi semakin kamu memaksa, dia akan semakin bertingkah. Jadi saran dari aku, bagi kamu yang merasa bahwa saat ini dia susah diajak berkomunikasi, biarkan gitu, karena setiap manusia itu pasti memiliki fase masing-masing gitu ya, dimana dia ingin menyendiri, dimana dia ingin mendapatkan dampingan dari kamu gitu ya. Jadi hargai semua itu ya, karena orangnya nggak suka dipaksa. Orang situasinya nggak stabil, dipaksa untuk berkomunikasi terus sama kamu, ya tentunya hasilnya nggak akan maksimal gitu ya. Kita coba cek lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu denganmu? Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu? Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu? Wow, di sini ada kartu The Empress ya. Dia seseorang yang sangat sabar ya. Kalau dia seorang cewek berarti dia sosok seseorang yang keibuan. Kalau dia seorang cowok berarti dia seorang laki-laki yang memiliki naluri kebapaan. Dia sangat suka dengan anak-anak gitu ya, atau banyak anak-anak yang merasa suka, care, deket sama dia gitu. Atau mungkin bisa juga ya di sini mengartikan dia pernah menikah tapi gagal. Ya, berarti kalau dia seorang cowok berarti dia seorang duda, kalau dia cewek berarti dia seorang janda. Gitu ya. Kita coba lihat lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu? Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu? Bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu? Wow, menarik ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya secara finansial cukup baik ya, cukup mapan. Bahkan secara karir pun dia juga sepertinya mendapatkan posisi yang sangat baik ya, sangat cemerlang. Bisa jadi dia seorang atasan ya, mungkin dia seorang supervisor, seorang manajer, atau bahkan dia seorang owner dari suatu perusahaan gitu. Meskipun dia memiliki kelebihan, tapi orang ini tidak mau terlalu menonjolkan apa yang dia miliki, karena dia sosok seseorang yang sangat sederhana. Dan dia ini juga orangnya sangat mudah beradaptasi, dia orangnya friendly, dia juga orangnya humble. Makanya banyak sekali ya relasi-relasi dia ini yang mungkin relasinya ini banyak gitu ya. Kayak merasa, loh ini kenapa ya, kok kayaknya kamu tuh jaringannya banyak banget gitu ya. Kayak mudah bersosial, mudah berkenalan dengan orang yang baru, seperti itu. Kita akan coba cek lagi ya guys. Kita akan lihat bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Oke, kalau dilihat dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur terkunci hatinya untuk kamu ya, dan orang ini akan susah lepas dari kehidupan kamu gitu. Sekalipun kalian menjauh, pasti ujung-ujungnya kalian akan mendekat. Sekalipun kalian berpisah, pasti ujung-ujungnya kalian akan kembali dalam satu circle yang sama. Karena memang yang aku rasakan, perasaan dia ke kamu ini cukup kuat gitu ya. Cuman bagaimanapun juga namanya suatu hubungan itu pasti akan ada pasang surutnya ya. Yang terpenting dia ini tahu bagaimana cara berdamai dengan kamu, dan dia tahu bagaimana cara mengembalikan hubungan ini seperti sedia kala. Dan untuk bottom of the deck-nya kita melihat ya bagaimana energinya seseorang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu. Saya merasa dia adalah seseorang yang memang saat ini memiliki ambisi yang sangat tinggi ya, ingin berkeluarga dengan kamu.
Artinya orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu, dia nggak main-main ya, dia sangat serius gitu ya, dia menginginkan anak dari kamu ya, atau mungkin bisa juga dia ingin berkeluarga dengan kamu gitu. Karena memang saat ini hanya kamu lah ya, satu-satunya seseorang yang sangat diharapkan dan sangat dia cintai gitu. Jadi dia berharap bahwa kamu tidak mengecewakan dia untuk saat ini dan kedepannya. Aku minum dulu guys. Oke, sekarang aku lihat ya. Aku akan coba cek bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Saya coba cek dulu. Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Wow, menarik ya. Saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang merenung ya. Mungkin dia sedang merenung apa yang kurang dari dirinya ya, apa yang membuat kamu tidak bahagia dengannya ya. Atau mungkin dia berpikir gitu ya, bagaimana cara membuat diri kamu bahagia ketika berada di sampingnya. Wow, langsung terbuka ya. Dan di sini saya melihat ada suatu rencana ya. Ada rencana baru yang ingin dia lakukan kepada kamu dalam waktu dekat ya. Mungkin ada yang ingin bertemu kamu ya, atau mungkin ada seseorang yang ingin meminta maaf sama kamu, atau mungkin ada juga seseorang yang berencana atau berniat ingin datang menemui kamu ya, sebagai bentuk rasa serius dia. Atau mungkin ini bisa juga ya mengindikasikan bahwa saat ini ada halangan di dalam hubungan kalian. Kita coba lihat bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Kita cek dulu. Wow, ada yang menunggu ya, ada yang sedang menunggu komunikasi dari kamu. Karena memang kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam situasi saling diam. Ya, dia diemin kamu, kamu diemin dia. Tapi saat ini dia menanti gitu ya, kamu yang memulai komunikasi terlebih dahulu. Atau dia menanti kamu yang berkabar ke dia terlebih dahulu gitu. Menarik ya. Kita coba cek lagi. Bagaimana ya perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Wow, menarik ya. Saat ini ada seseorang yang perasaannya sedang membayangkan kamu ya. Dia sedang berfantasi ya, membayangkan ya, ingin menjalani masa depan kehidupan cinta bersama kamu selamanya gitu. Kita coba lihat lagi. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Kita coba cek dulu. Wow. Kalau dilihat dari energinya, di sini ada seseorang yang sepertinya sedang ngambek sama kamu ya. Aku nggak tahu ya hal apa atau ada sesuatu apa yang membuat dia ini merasa ke-trigger untuk ngambek sama kamu gitu. Mungkin ada tindakan kamu yang membuat dia merasa cemburu, atau mungkin ada suatu tindakan yang membuat dia nggak suka sama kamu gitu. Tapi dari sikap dia, dari cara dia berbicara, itu sudah menunjukkan bahwa sepertinya ada sesuatu hal yang membuat diri dia ini jadi kecewa kayak gitu. Kita coba cek lagi, bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Ada kartu Page of Swords ya. Ada seseorang yang dalam waktu dekat sepertinya ingin menyelesaikan ya, ingin menyelesaikan urusan dengan kamu. Ya, mungkin saat ini kamu dan dia sedang terlibat dalam suatu urusan ya, entah berkonflik, entah mungkin ada suatu urusan lain gitu. Dan orang ini dalam waktu dekat ingin segera menyelesaikan ya urusan dengan kamu.
Kita coba cek lagi guys. Bagaimanakah, ya kita akan coba cek bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini? Wow, menarik ya. Saya melihat di sini ada seseorang yang memang benar-benar tulus mencintai kamu tanpa melihat fisikmu, tanpa melihat kekurangan kamu, dan tanpa melihat masa lalu kamu. Karena orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, di mana orang ini siap menerima segala sesuatu, resiko apapun yang akan terjadi, gitu ya. Baik dia bisa menerima kekurangan kamu, bisa menerima kelebihan kamu, bisa menerima masa lalu kamu ya, last story kamu, dia bisa menerima gitu. Karena memang ya dia ikhlas ya, dia benar-benar tulus mencintai kamu pakai hati ya. Kita lihat lagi. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Wow, ada seseorang yang ingin menghampiri kamu ya. Saya melihat orang ini sepertinya sudah cukup lama ada perasaan ingin menemui kamu, tapi hal tersebut belum terrealisasi. Bukan karena dia nggak niat sama kamu, tetapi karena memang masih banyak sekali aktivitas ataupun pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Tetapi dalam waktu dekat dia sepertinya sudah memilih ya timing yang tepat untuk datang menemui kamu ya, dan mewujudkan apa yang selama ini sudah kalian rencanakan. Dan bottom of the deck-nya kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Wow, ada sesuatu hal ya yang saat ini sedang dia tutupi tapi kamu nggak sadar gitu ya. Bahwa sepertinya ada suatu rahasia yang memang dia sembunyikan di belakang kamu. Dan kamu pun juga ngerasa gitu ya bahwa selama kamu menjalin hubungan dengannya ada sesuatu hal yang merasa dia tutupi dan seolah-olah kamu nggak boleh tahu kayak gitu. Dan di sini kita akan coba lihat ya, di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. Di sini aku melihat ada Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius ya. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius ya. Jadi di sini saya merasa yang paling kuat energinya dari elemen udara ya. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir di sini. Dan di sini saya akan bacakan ya, ada angka numerologi apa aja yang terbaca ya. Dan di sini ada ya angka numerologi kelahiran 25. Jadi bagi kamu atau dia yang merasa memiliki angka kelahiran yang sudah saya bacakan, berarti energi kamu dan dia cukup kuat di sini ya. Kemudian di sini ada angka kelahiran 22. Ada angka kelahiran 15. Coba cek lagi. Kemudian ada angka kelahiran 8. Ada angka kelahiran 23. Wow, angka 2 banyak ya. Terus ada angka kelahiran 12. Ada angka kelahiran 9. Angka kelahiran 18. Di sini ada angka kelahiran 2 ya. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran yang sudah saya sebutkan, artinya energi kamu cukup dominan ya di sini, entah energi kamu atau energi dia. Tapi tidak menutup kemungkinan ya angka numerologi yang lain juga hadir di sini ya. Oke guys, jadi sampai di sini aja dulu videonya ya. Semoga radian ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian, dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau berkonsultasi, silakan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa ya, yang merasa masih bingung, catat aja ya nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Jadi nanti bisa teman-teman chat ya, nggak usah di call ya. Jadi di chat aja karena nanti otomatis akan ada pesan balasannya ya. So, terima kasih banyak. Saya Clarissa, pamit lebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye.